Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 1910702060. Sini saya akan melakukan praktikum intervensi dan juga dengan sesuai dosis yang berdasarkan literatur yang ada. Jadi berikut soal ujiannya. Seorang anak usia 6 bulan dengan gangguan muscle sternocleidomastoideus dextra, berarti ini posisi kepalanya ini miring ke kanan ke dextra dan juga rotasinya itu ke sinestra atau ke kiri, dan pasien mampu duduk stabil. Apa itu torticollis? Torticollis adalah kelainan muskulo karena pemendekan otot, dan juga jadi posisinya ini miring ke arah yang sakit dan rotasi ke sisi berlawanan. Jenis torticollis ini ada dua. Yang pertama ini congenital muscular torticollis, yaitu keterbatasan gerak leher bawaan lahir, diagnosa saat 2 bulan. Kemudian yang kedua ada acquired torticollis, ini keterbatasan gerak leher karena jaringan lunak atau tulang, diagnosa setelah usia 5 bulan ke atas. Penyebab dari torticollis ini ada karena trauma saat kelahiran, lalu ada penggunaan forceps, lalu ada riwayat posisi bayi sungsang, kompensasi penyakit lain seperti skoliosis dan juga hip dysplasia, lalu ada kurangnya suplai darah ke otot leher karena adanya infeksi, kemudian posisi tidur hanya pada satu sisi saja. Kemudian untuk deteksi dini atau pemeriksaannya yaitu posisinya terlentang, lalu diperhatikan apakah kepalanya ini lurus atau miring, kemudian raba otot leher dari belakang telinga sampai tulang dada bagian atas atau sternum, lalu dirasakan dipalpasi apakah ada pemendekan atau penebalan otot. Jadi torticollis ini yaitu kekakuan leher yang menimbulkan spasme otot yang secara klinis bermanifestasi sebagai leher yang bengkok atau berputar. Ini berdasarkan jurnal berikut atau literatur berikut, yaitu penyebab dari torticollis yaitu pemendekan otot sternocleidomastoid akibat trauma selama proses persalinan atau posisi bayi dalam kandungan. Lalu umumnya gejala dan tanda klinis ini kepala mengarah ke arah sisi sakit, lalu pembesaran otot-otot leher, spasme otot, dan keterbatasan lingkup gerak sendi leher. Kemudian berdasarkan literatur berikut, intervensinya yaitu berupa pemberian infrared, lalu ada massage, dan juga latihan berupa relax passive movement. Untuk yang massage ini seperti tadi, pertama kan deteksi dini atau pemeriksaannya yaitu dipalpasi, dirasakan apakah ada penebalan atau pemendekan otot, kemudian lakukan massage di bagian tersebut, dan juga yang berikutnya itu ada infrared, lalu latihan berupa relax passive movement. Lalu berdasarkan dari literatur tersebut, hasilnya yaitu berupa penurunan spasme otot, peningkatan lingkup gerak sendi leher, tidak ada peningkatan kekuatan otot, dan adanya peningkatan aktivitas fungsional. Untuk dosis sendiri berdasarkan literatur yang telah saya baca, di situ tidak dijelaskan dengan detail dengan dosisnya berapa dan seberapa minggu, berapa kali latihan atau berapa kali pemberian. Di dalam artikel tersebut hanya terdapat penjelasan mengenai infrared dengan panjang gelombang 770 nm sampai 106 nm dan juga daya penetrasi 0,8 sampai 1 mm. Ini hanya penjelasan tentang infrared, dan juga dalam artikel tersebut hanya dijelaskan tujuan pemberian dari intervensi tersebut. Yang pertama ini infrared, yaitu bertujuan untuk meningkatkan proses metabolisme, vasodilatasi pembuluh darah,
mempengaruhi jaringan otot dan meningkatkan sisa-sisa metabolisme. Kemudian untuk massage ini pemberian untuk kasus torticollis ini dapat mengurangi adanya muscular restriction, tightness, stiffness, dan spasme. Lalu untuk terapi latihan berdasarkan literatur tersebut diberikan 2 terapi latihan, yaitu yang pertama latihan relax passive movement dan juga stretching. Untuk relax passive movement sendiri ini untuk melatih otot secara pasif dan juga dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh anak tersebut. Kemudian untuk pemberian stretching pada kasus torticollis pada anak ini yaitu dapat menghasilkan suatu perubahan yang bermakna terhadap deformitas yang ada dengan terjadinya peningkatan lingkup gerak sendi, dengan terjadinya peningkatan LGS pada servikal. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.